Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes ya? Apa? Sebentar lagi. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina, yang kami hormati para wakaset dan Bapak Ibu yang hebat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pengawas Pembina yang selalu membimbing kami, yang selalu setia dalam memberikan informasi dan pembinaan kepada kami sehingga kami tetap menjadi insya Allah guru yang paling hebat, guru yang profesional. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mungkin tadi saya cerita-cerita ya di sana tuh, di pojok sana. Lucu juga ceritanya Pak Durakim, ceritanya Pak Fahyudin tadi, jadi agak ini juga. Kasihan Pak Durakim, saya minta maaf gitu ya. Nggak tahu salah siapa, salah Pak Durakim gitu. Pak Durakim udah menunggu lama di kelas 9E katanya. Nunggu di sana. Nah, apa namanya itu? Disangkanya tempatnya di sana itu, nggak tahu tempatnya di sini, makanya dia darinya terakhiran gitu, ditinggal gitu, kasihan banget ya. Ini kan nggak tahu salah siapa, mungkin yang penting insya Allah semuanya sudah datang ke sini, dan mungkin acara dadakan kalau di tempat yang seperti ini dadakan bisa aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana bi hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal jidani wa min syarri asqab. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmu fil asfalatis samani wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basuri. La ilaha illallah. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Hargilis, Ibu Haji Nuraisyah, MPD, MPDI, kemudian rekan-rekan semua, ya, guru dan lintas yang berbahagia, yang hebat, yang alhamdulillah. Kemudian sang pemilik mobil itu menutup kacanya. Nah, karena sudah terlanjur masuk, lalat itu ingin keluar, kan? Karena rupanya situasi di dalam ini tidak menyenangkan bagi lalat, ingin keluar. Pak Ustadz Udin, ya, Pak Ustadz Eka, Ustadz Jah yang lain, sulit untuk keluar. Akhirnya terpaku dengan kaca itu saja, pada kaca yang lainnya terbuka. Nah, kemudian akhirnya karena kelelahan, habis tenaganya, lalat itu apa keadaannya? Mati. Ya. Padahal pintu yang lain dibuka, dengan lebarnya pintu yang lain dibuka. Kok milihnya hanya pintu itu saja? Pintu pada saat masuk mau keluar ke situ. Nah, ini Bapak dan Ibu menunjukkan bahwa harus keluasan, harus ada kemampuan kita bisa memilah-milah yang lain, ya. Sebagaimana barangkali kalau saya sedikit di situ di dalam bukunya, upaya orang yang terhebat kita, ya, idola kita adalah Nabi Muhammad SAW dalam mengatur strategi perang, dalam mengatur strategi kegiatannya, berdakwahnya, itu tidak hanya melulu itu saja. Mengirim Ustaz Udin, yang pasukan perang itu para Khalid bin Walid, ya, orang yang agak sepuh yang dulunya memang sebagai orang yang memusuhi Islam, tapi karena tidak Rasulullah dan sahabatnya dia bergabung dan menjadi seorang pemimpin perang. Kemudian juga pada saat-saat yang lain, ya, Usama bin Zaid juga diturunkan, anak yang masih muda. Yang lain pada cemburu. Inilah seorang pemimpin yang tidak dan berhasil. Jadi ada beberapa strategi. Kemudian strategi yang dilakukan juga bagaimana memasang sandi-sandi berbeda-beda sehingga membingungkan lawannya. Hari ini sudah hadir. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Hargilis yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengisi materi yang kedua ini. Baik Bapak Ibu, langsung saja untuk materi yang kedua ini supaya tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau kita senam dulu? Nah, maka silakan berdiri.
Nah itu pentingnya kita dalam melaksanakan pembelajaran aktif di kelas. Kemudian tujuannya apa? Agar siswa dapat memahami pokok materi pelajaran dan bisa mengaplikasikannya untuk memecahkan persoalan yang ada di kehidupan nyata atau contextual learning kalau sekarang istilahnya ya. Padahal sebetulnya istilah-istilah ini bukan hal yang baru Bapak Ibu. Hanya kadang-kala, oh ternyata saya sudah melakukan itu gitu. Oh ternyata itu namanya pembelajaran aktif seperti itu. Padahal kita sebenarnya setiap pengajar sudah melakukan seperti itu. Baik, kemudian apa saja sih prinsip-prinsip pembelajaran aktif? Nah ini penting sekali ketika mengajar itu adalah apakah kita sudah melakukan hal tersebut atau mendorong mereka untuk belajar aktif. Yang pertama, prinsip motivasi. Jadi ketika kita mengajar itu adalah bukan hanya sekedar memberikan ilmu, tapi memberikan mereka motivasi, dorongan, semangat agar mereka ikut dalam pembelajaran kita dan juga ilmu yang mereka dapatkan itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu penting sekali memberikan motivasi. Jadi bukan hanya sekedar kita hanya memberikan ilmu, setelah itu memberikan tugas, setelah itu sudah. Tidak seperti itu. Karena konteksnya dalam pembelajaran itu adalah membekali siswa supaya mereka siap dalam tantangan hidup real ketika mereka setelah sekolah. Kemudian yang kedua, konteks atau latarnya, yaitu merupakan upaya mencari tahu latar belakang peserta didik baik dari segi perasaan, pengetahuan, keterampilan, sikap hingga pengalaman. Bapak Ibu pasti menemukan yang namanya ketika mereka mengerjakan tugas ada yang tidak mengerjakan tugas. Benar ya Bapak Ibu ya? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Ya beginilah, begitulah, lupa. Dan istilahnya paling sering anak-anak itu lupa. Ini Pak, yang mau saya tanyakan, seandainya itu diterapkan ke anak-anak, gitu ya, anak-anak diberikan pemancing gitu ya, di awal dipancing dulu, stimulus gitu, nanti mereka explore, nyari gitu ya, di pojok-pojok mana gitu di sekolah kita gitu, sambil jalan-jalan, sambil bawa nyari barcode, nyari petunjuk gitu ya. Yang saya tanyakan mungkin ini masalah klasik ya, masalah anak-anak kita. Jangankan disebar begitu gitu, diawasi di kelas saja anak tuh menyebarkan diri. Nanti masuknya bukan ke arah yang dituju, malah bisa ganggu temennya. Gimana Pak? Saya juga bukan mengecilkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Abi. Saya tertarik gitu Pak. Saya mau mencoba gitu. Saya mau mencoba, tapi minta saran aja gitu. Gimana cara mengawasi mereka? Sementara mereka kan ada banyak gitu ya, sekelas 32 dibagi sekian kelompok, mungkin 6 atau 7 dengan arahnya masing-masing gitu. Terus bagaimana caranya mengkondisikan supaya mereka tertib gitu, supaya mereka tidak belok-belok ke kantin atau belok-belok ke tempat jajan gitu loh Pak. Bukan juga ganggu-ganggu kelas lain seperti ya maklumlah anak-anak lagi masa-masanya seperti itu kan begitu. Saya mau minta ini aja, diskusi aja, sharing aja gitu. Baiknya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita hadapi pasti dengan metode apapun, dengan model apapun pasti ada tantangannya. Nah mungkin ini jawaban saya bagus ya. Bagaimana mensiasati atau menanggulangi kesulitan tentang anak-anak yang barangkali di luar kontrol kita. Sebetulnya kalau menurut saya solusinya sederhana Bapak Ibu. Setiap pengerjaan itu diberikan waktu, ya diberikan waktu. Ketika mereka diberikan waktu, maka dia akan berlomba-lomba untuk menyelesaikan tugas itu. Jadi kita tidak usah khawatir anak akan belok kemana, tapi kita sudah pakai durasi waktu. Contoh misalkan kalau sekiranya anak jalan ke sana berapa menit, kerjanya kira-kira berapa menit, itu sudah diukur oleh kita. Nah siapa yang tahu ukuran itu? Ya kita sendiri, kira-kira berapa menit ya anak-anak mampu melaksanakan atau menjawab dari soal tersebut. Kalau mereka berbelok-belok otomatis di luar dari batas waktu yang sudah kita tentukan. Nah itulah gimana caranya Ibu memberikan reaksinya kalau misalkan di luar itu bagaimana? Iya. Nah itu triknya kembali lagi kepada guru tersebut. Yang penting gimana caranya kita mengakomodir bahwa setiap pembelajaran itu pasti ada tantangan, ada kesulitannya.
Nah, maka siasatnya seperti itu. Siap-siap. Seperti halnya kemarin juga saya pakai metodenya TMT. TMT itu namanya Team Game Turnamen. Jadi ketika itu dibuat seperti turnamen, anak itu akan aktif semuanya gitu, akan saling bahu-bahu. Karena ketika ada anak yang tidak aktif, yang ingin saya tanyakan tadi Pak Abi menyampaikan tentang metode apa model yang efektif. ya, Nah, apakah itu karya Pak Abi atau misalnya ATM atau misalnya modifikasi dari yang lain atau bagaimana, dan ceritakan proses menemukan metode tadi. Terima kasih. ya, terima kasih atas pertanyaan buat Ibu Novi. Sebetulnya tipek itu sudah umum Bapak Ibu. Pembelajaran sudah umum. Artinya pembelajaran yang menggunakan teknologi. Teknologinya bukan hanya sekedar barcode aja, terserah itu pakai apa saja. Contoh misalkan TIK pakainya aplikasi, kita buat aplikasi sendiri nggak apa-apa. Jadi itu sama sekali bukan saya Bu, ya. Bukan saya yang membuat, tapi itu sudah umum. Seperti AI itu juga sudah umum. Nah, TEPAK sendiri itu adalah supaya pembelajaran itu dengan sentuhan teknologi. Oh, kalau sentuhan teknologi itu pakai infocus ya? Enggak Bapak Ibu. Infocus itu hanya sarana untuk menyampaikan materi. Jadi kalau ketika misalkan saya mau ngajar tapi infocusnya nggak ada, gimana mau ngajar anak-anak? Sebenarnya itu hanya salah satu ini saja, salah satu perangkat aja. Kan bisa saja Bapak Ibu di print, ya pakai print, atau misalkan kita buat sendiri, atau misalkan saya kasih contoh, saya gambar dulu gambar modelnya, saya tempelkan ke anak-anak. Ini contoh, salah satu contoh saja. Itu juga apa, kontennya kita, medianya kita. Jadi yang namanya sentuhan teknologi itu bukan hanya kita menggunakan alatnya, tapi bagaimana caranya siswa itu ikut dalam kegiatan pembelajaran tersebut menggunakan sarana teknologi. Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu. Nah, TEPAK sendiri bukannya sekedar scan barcode saja, seperti yang tadi sudah pakai apa namanya, yang sudah tadi Ibu kerjakan. Saya menggunakan aplikasi namanya Forms App. Forms App ini sama seperti apa namanya, kalau di Pelajaran yang hanya 2 jam, 1 jam. Nah, kalau Pak Abi sendiri itu penerapannya berapa jam kan Pak? Karena kan kita di sini jadwalnya beda-beda. Mungkin itu menarik, tapi kelihatannya seperti panjang Pak. Kayaknya untuk saya yang misalkan masuk 2 jam, baru nyampe penyampaian mana udah selesai waktunya, buru-buru sampai anak presentasi gitu. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan ke kami tadi Pak Abi itu nyontohin kayak gitu berapa jam, kemudian solusinya bagaimana bagi yang tidak nyampe. Gitu aja, terima kasih. Jadi kita kasih petunjuk dulu, ketika misalkan hanya 1 jam saja ini, kita kasih petunjuk saja, kemudian suruh mereka kasih soal yang sebagai apa ya, ibaratnya untuk awalan aja dulu gitu, untuk mengawali dulu. Tapi ketika nanti pas 2 jam itu kita pakai kegiatan ini, nah mereka sudah paham alurnya bagaimana. Itu barangkali. Jadi kalau misalkan, apalagi kalau yang sudah 3 jam ya, seni budaya itu 3 jam. Jadi dipakainya di 2 jam, 1 jamnya nanti di pending. Jadi bisa dipertemuan. Kalau misalkan kita habiskan ya nanti kita ngambil pelajaran yang lain. Jadi siasatnya kembali ke kita saja, mekanismenya bagaimana yang terbaik. Itu saja barangkali Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Menggurui atau misalkan lebih pintar dari Bapak sama sekali tidak, tapi kita sama-sama saja. Mudah-mudahan kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu beri tepuk tangan untuk Pak Jokowi. Ya, luar biasa sekali ya dengan pemaparan materinya mengenai pembelajaran aktif menjadi salah satu inovasi mungkin bagi kita. Bisa kita ATM, bisa kita amati, tiru, kemudian kita modifikasi sesuai dengan mapel kita masing-masing. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tadi acara inti pemaparan materi dari pemateri pertama kita, yaitu Bapak Pengawas Pembina SMP Distrik Indramayu, Bapak Muhammad Firdaus. Kemudian tadi juga ada pemateri kedua, yaitu dari Bapak Wakil Kesiswaan UPTD SMP Negeri Borogelis, Bapak Abdul Kalim. Dan selanjutnya acara yang ke-6, yaitu acara pembacaan doa. Untuk pembacaan doa ini, Mohon maaf
ya sebentar. Yang pertama Bapak Ibu jangan lupa yang ASN absen pulang ya. Iya. Sampai nanti juga bikin surat absen pulang, silakan di absen ke sekolah dulu absen pulang. Dan yang kedua Bapak Ibu semuanya, ini adalah salah satu dari nilai merah raport mutu sekolah kita. Jadi mohon untuk selanjutnya pembelajarannya aktif seperti ini, bagaimana manajemen di kelasnya, pengelolaan kelas yang baik itu kita tingkatkan. Bapak Ibu butuh apa itu silakan. Pak Adi juga di sana tidak membutuhkan biaya yang sangat besar, hanya mungkin dari kuota gitu. Kuota di TV kita di sekolah ada gitu. Jadi untuk selanjutnya salah satu raport merah kita itu mohon bersama-sama kita tingkatkan untuk pengelolaan kelas yang baik. Banyak cara sebenarnya, banyak cara. Apalagi saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang hebat ya. Ketika saya masih zaman dahulu mengajar juga itu belum ada internet, anak-anak juga belum bisa menguasai internet, itu bisa menggunakan dengan cara di lapangan gitu ya. Saya waktu itu ingat saja kita sebentar materi tentang mengukur tinggi tiang bendera, tinggi pohon dalam matematika itu saya ajak anak-anak itu keluar gitu. Mereka berpikir sok bagaimana caranya mengukur tinggi pohon tersebut gitu. Dan anak bingung apa saya harus manjat Bu pakai kegiatan ini memberikan kita kecerahan, makin cinta kita. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan ma'amin, hamdan syakirin wajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil-jalali wal-karim wa 'azimi sifatihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, jadikanlah acara ini, kegiatan tadi pada hari ini bermanfaat untuk diri kita, baik pribadi maupun manfaat untuk orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan pada hari ini adalah ibadah dan hanya mata-mata menghadap ridho-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi Terima kasih disampaikan untuk Pak Ustadz Eka Widianto atas pembacaan doanya. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, di ujung acara yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada para pemateri, terima kasih kepada Bapak Muhammad Firdaus SPDMSI atas materinya, terima kasih juga kepada Bapak Bukalim atas materi yang telah disampaikan. Dan Bapak Ibu, setelah ini kita ada foto bersama ya, sebelum kita meninggalkan tempat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku masyarakat seremoni mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan bila saya ada kekurangan dalam memimpin atau memimpin kegiatan pada hari ini. Namun sebelumnya saya mau tutup dengan pantun Bapak Ibu. Saya minta cakepnya ya. Ya, siap. Beli roti ke Kediri. Cakep. Beli biji selasi ke Kota Palu. Cakep. Saya Fenty pamit undur diri. Cakep. Terima kasih dan semangat selalu. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.